Udah bisa mulai ya? Hari ini kami akan menjelaskan mengenai APBD pembuktian soal kami. Yang pertama ada penugasan dan penalaran mengenai bukti visual law of dua. Jadi step yang pertama kita harus menggambarkan segitiga ABC. Udah ditentukan bahwa misalkan panjang AB-nya itu sama dengan A dan panjang AC-nya itu sama dengan B. Besar sudut yang terbentuk sudut ABC-nya itu sama dengan beta dan sudut CAB-nya sama dengan sebesar alpha. Lalu kita gambarkan menggunakan busur lingkaran dengan meletakkan jarum jangka pada titik C dan lalu putar jangkanya sampai memotong garis AC di titik B dan garis BC di titik E. Ini tujuannya sekarang kita pengen bikin garis lagi. Terus selanjutnya dari titik D dan titik E kita lukis busur lingkaran dengan jarum yang sama sehingga nanti kedua gambar itu berpotongan di titik F, baru kita tarik garis lurusnya. Terus terbentuk sudut sudut ACB dan sudut BCG, di mana karena itu merupakan garis bagi, jadi sudut BCG dan ACG itu sama besar. Karena total sudut dari segitiga ABC itu sama dengan 180 derajat dan juga besar sudut CAB sama dengan alpha, serta sudut ABC sama dengan beta, maka besar sudut ACB itu sama dengan 180 derajat dikurang alpha ditambah beta. Sehingga sudut ACG sama dengan sudut BCG sama dengan 180 derajat dikurang alpha tambah beta. Itu sama dengan 90 derajat dikurang alpha tambah beta. Selanjutnya kita bakal lari garis 3 X dari titik A sehingga memotong garis CG di titik H dan garis BC di titik I. Nah, di sini kita bentuk segitiga ACI, di mana segitiga ACI itu merupakan segitiga sama sehingga panjang garis AC sama dengan panjang garis CI sama dengan B. Karena panjang garis BC-nya A dan panjang garis CI-nya B, maka panjang garis BI itu sama dengan A kurang B. Setelah itu garis A ini memotong garis CI di titik A membentuk sudut sikus 90 derajat, di mana sudut segitiga ACH sama dengan 180 derajat dan besar sudut ABB sama dengan sehingga besar sudut CH itu sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat kurang 90 derajat kurang alpha tambah beta bagi dengan alpha tambah beta bagi ini yang di sini yang next. Sehingga akan terbentuk sudut AB sama sudut CAB dikurang sudut CAK sama dengan alpha dikurang beta per 2. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita gambarkan busur lingkaran dengan meletakkan jarum jangka pada titik B dan ujung pensil pada titik I. Lalu kita putar jangka tersebut sampai jangka tersebut memotong garis BC dan juga garis B di titik J. Nah, pada saat ini kita gunakan penggaris untuk menggambarkan garisnya. Setelah itu, kita tarik garis dari titik H dan kita hubungkan titik H dan juga dengan titik J. Garis J merupakan garis berat sehingga panjang garis JI sama dengan garis JB. Karena kita membutuhkan perbandingan kesebangunan antara segitiga CHI dan juga segitiga CBB, maka kita harus terlebih dahulu menentukan panjang dari garis CI tersebut. Di mana panjang garis CJ sama dengan BI per 2, ditambah CI sama dengan A dikurang B per 2, ditambah B sama dengan A tambah B per 2. Akibatnya, panjang garis BJ dikurang BC dan dikurang CI sama dengan A dikurang A tambah B per 2 menjadi A dikurang B per 2. Nah, setelah itu, kita misalkan bahwa panjang garis CH sama dengan X, lalu panjang garis HG sama dengan Y, dan juga panjang garis AH sama dengan Z. Maka di sini,
kita akan menggunakan perbandingan trigonometri dan juga teori kesebangunan yang didapatkan bahwa X per X tambah Y sama dengan A tambah B per 2 per A, di mana AX sama dengan A tambah B per 2 dikali X tambah Y, AX sama dengan AX tambah AY tambah BX tambah BY per 2, lalu 2X sama dengan AX tambah AY tambah BX tambah BY. Setelah itu kita akan mendapatkan AX kurang BX sama dengan AY tambah BY. Lalu akhirnya kita akan mendapatkan X per Y sama dengan A tambah B per A min B. Sehingga penjelasan dan penularan secara lengkap untuk menunjukkan bahwa besar tan A alfa min beta per 2 per tan A alfa tambah beta per 2 sama dengan Y per Z per X per Z sama dengan A min B per 2 per A tambah B per 2 sama dengan A min B per A tambah B sesuai dengan perbandingan trigonometri adalah sebagai berikut. Tan alfa min beta per 2 per tan alfa tambah beta per 2 sama dengan depan per samping sama dengan Y per Z per X per Z. Sehingga kita dapatkan tan alfa min B per 2 per tan alfa tambah beta per 2 sama dengan Y per X. Lalu kita rubah menjadi X per Y sama dengan A tambah B per 2 per A min B per 2, X per Y sama dengan A tambah B per A min B. Maka telah terbukti bahwa jika terdapat suatu segitiga yang diketahui besar dari dua sudutnya beserta panjang sisi di hadapannya, maka perbandingan tangan dari sudut dan sisinya adalah tan alfa min beta per 2 per tan alfa tambah B per 2 sama dengan A min B A tambah B. Baru selanjutnya adalah penjelasan kegiatan 2. Penjelasan dan penularan. Kita masuk ke kegiatan 3. Penjelasan dan penularan bukti a sum of tangent product. Jadi pertama-tama kita perhatikan bukti visual yang disajikan pada gambar di bawah ini. Bukti visual ini dibuat oleh Roger Benels yang disajikan di buku Proof Without Word 3. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita menggambar segitiga siku-siku yang memiliki siku-siku di titik B dengan panjang AB sama dengan 1 dan besar sudut BAC sama dengan kita misalkan sebagai alfa. Selanjutnya dari titik A kita gambarkan segitiga ADE dengan siku-sikunya di F sehingga membentuk sudut DAE sama dengan lambda. Selanjutnya kita tarik garis lurus dari titik C menuju titik D sehingga membentuk garis CD dan segitiga ACD ini merupakan siku-siku dan siku-sikunya ini di C. Dan kita juga memisalkan bahwa besar sudut TAD sebagai beta. Kita perhatikan di gambar bahwa sudut BAE membentuk sudut 90 derajat, di mana sudut BAE sama dengan sudut BAC tambah sudut CAD tambah sudut DAE sama dengan alfa tambah beta tambah lambda. Karena diketahui bahwa pi radian ada 180 derajat, maka alfa tambah beta tambah lambda sama dengan pi per 2. Yang selanjutnya, kita akan gambar perpanjangan garis BC menuju arah C menggunakan penggaris supaya lurus. Lalu, kita juga menggambarkan perpanjangan garis DE ke arah D menggunakan penggaris. Dan titik potongan antara perpanjangan garis BC dan garis DE ini kita namakan di titik F dan membentuk sudut DFC sebesar 90 derajat. Kita perhatikan bahwa besar sudut ACB tambah ACD tambah DCF sama dengan 180 derajat. Sehingga untuk mencari besar sudut DCF kita dapat memisalkan seperti ini. Berdasarkan aturannya, suatu garis itu memiliki besar sudut 180 derajat. Sehingga kalau kita lakukan aljabar, 180 dikurang 90 dikurang dalam kurung 90 kurang alfa, itu hasilnya adalah alfa. Sehingga besar sudut DCF adalah alfa. Kemudian, mari kita perhatikan segitiga ABC. Karena panjang AB telah diketahui sama dengan 1, maka dengan menggunakan perbandingan trigonometri dari gambar tersebut, kita dapat memperoleh bahwa tan alfa sama dengan sisi BC per sisi AB sama dengan sisi BC per 1, dan cos alfa adalah sisi AB per sisi AC sama dengan
1 per sisi AC. Oleh karena itu diperoleh bahwa panjang BC adalah tan alfa dan panjang AC adalah sekan alfa. Perhatikan lagi segitiga ABC. Karena panjang AC telah diketahui yaitu sekan A, maka dengan menggunakan perbandingan trigonometri dari gambar tersebut diperoleh tan beta sama dengan sisi CD dibagi sisi AC sama dengan sisi CD dibagi sekan alfa. Maka diperoleh juga panjang garis CD adalah tan beta dikali sekan alfa. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga CDF. Karena panjang garis CD adalah tan beta kali sekan alfa, maka menggunakan perbandingan trigonometri dari gambar tersebut, kita memperoleh lagi bahwa cos alfa sama dengan sisi CF dibagi sisi CD sama dengan sisi CF dibagi sekan alfa kali tan beta. Maka diperoleh panjang garis CF adalah tan beta. Selanjutnya, kita perhatikan lagi segitiga CDF. Karena panjang garis CF adalah tan beta, maka menggunakan perbandingan trigonometri dari gambar tersebut, diperoleh lagi tan alfa sama dengan sisi DF dibagi sisi CF sama dengan sisi DF dibagi tan beta. Maka panjang garis DF adalah tan alfa dikali tan beta. Berdasarkan gambar di atas, kita bisa melihat bahwa panjang garis AE sama dengan panjang garis BF sama dengan garis BC tambah garis CF. Sehingga panjang AE adalah tan alfa tambah tan beta. Mari perhatikan segitiga ADE. Akan diperoleh tan lambda sama dengan sisi DE per sisi AE. Tan lambda sama dengan sisi DE per, seperti yang kita tahu, AE sama dengan tan alfa tambah tan beta, sehingga DE sama dengan tan alfa tan lambda dikali tan alfa tambah tan beta. Maka akhirnya kita akan mendapatkan bahwa panjang garis AB adalah sama dengan panjang garis EF sama dengan panjang garis ED tambah panjang garis DF. Sehingga AB sama dengan EF sama dengan ED tambah DF. AB sama dengan tan lambda dikali tan alfa tambah tan beta ditambah tan alfa kali tan beta. AB sama dengan tan lambda kali tan alfa tambah tan lambda kali tan beta tambah tan alfa kali tan beta sama dengan tan alfa kali tan beta tambah tan beta kali tan alfa tambah tan alfa kali tan lambda dikali tan alfa. Diketahui bahwa panjang garis AB sama dengan 1, maka akan terbentuk persamaan bahwa tan alfa dikali tan beta ditambah tan beta dikali tan lambda tambah tan lambda dikali tan alfa sama dengan 1. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok kalian. Ini bakal kasih masukan juga dilihat di bagian kegiatan 1. Kegiatan satunya adalah penjelasan kedua of financial ya. Saran Bapak adalah silakan gambar akhir tanpa ada frame, tanpa ada di belakang frame-nya. Gambar akhirnya itu sesuaikan dengan gambar yang Bapak kirim di di istilahnya apa cuy? Di PPT pembagian tugas. Sesuaikan itu, lampirkan di situ, dan jika bisa silakan tambahkan foto autornya. Kira-kira ada nggak orangnya ini? Jangan-jangan ini orang khayalan. Ada 2 tokoh kan di situ kan? Hal yang sama lakukan untuk bagian kegiatan. Nah, kegiatan 3 ganti jadi kegiatan 2. Kegiatan 3-nya berarti adalah penjelasan penalaran. Nah, untuk penjelasan penalaran bukti visual, tambahkan soal. Tambahkan soalnya, lalu penyelesaiannya nggak perlu ada numbering. Langsung aja dalam bentuk yang hilangkan aja. Pada langkah, kalau mau diganti ya boleh gua jadi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah kelima. Dia bukan ditulis dalam numbering. Di sini ada beberapa hal lagi yang mau Bapak tambahkan adalah
silakan dilabeli untuk gambar. Misalnya pada kegiatan pertama, namakan gambarnya gambar 1.1 dan seterusnya 1.2 gitu ya. Lalu di gambar kegiatan 2 kalian buat dengan nama gambar 2.1 dan 2 titik sekian. Sertakan juga identitas keterangan gambarnya ya. Misalnya apa menceritakan tentang apa gambar itu. Ukuran gambar harus lebih besar. Silakan dimentokkan ukurannya supaya maksimal ukurannya. Kemudian yang buat GeoGebra siapa? Ya, bagi yang membuat GeoGebra nanti silakan tambahkan teks untuk karena kalau ini kelompok kecil template dari si GeoGebra-nya ukuran teks informasi itu sangat kecil. Bisa kamu lihat itu ya. Ukurannya sangat kecil, jadi kalau kamu bandingkan dengan LKPD yang Bapak buat itu ukurannya itu besar. Kenapa bisa besar? Itu ditambahkan teks ke dalam, jadi di hide namanya di hide, tapi diganti dengan menggunakan teks. Paham kira-kira konteksnya? Paham? Jadi teksnya lebih besar. Teksnya lebih besar. Ya, jadi bisa diperbesar dan bisa dipilih stylenya itu ya model teks. Ya model, karena kan ini kalian menggambarkan menggunakan menulis teksnya itu kan menggunakan apa ya, equation ya. Nah, jadi dia ada pilihan mirip seperti itu teksnya ya. Kalau ini nggak bisa diperbesar, kalau di situ bisa diperbesar ukurannya. Teksnya itu bisa diperbesar karena ini jadi nggak kelihatan. Kalau Bapak buat misalnya kayak gitulah. Kan ini logikanya seperti itulah nanti tampilannya yang dimiliki oleh teman kalian kan. Bapak kalau dari sini udah nggak nampak lagi kalau ada gambarnya. Oke. Lalu ada beberapa contoh di sini Bapak tunjukkan kalau ada simbol yang ditambahkan, ada yang dicoret. Kalau dicoret berarti dihilangkan. Misalnya kamu membuat di langkah kedua kegiatan 1 tarik garis lurus CF. Nah, CF itu garis berarti ada simbol. Oke. Garis atau segmen ini pastikan dulu. Garis berarti diperpanjang terus menerus. Memang yang itu? Bukan garis itu berarti. Kalau garis itu yang terus itu nggak berhenti itu. Berarti yang mau kamu masukkan ini adalah tarik segmen CF. Ruas garis itu harusnya. Ruas garis CF. Nah, garis itu buat di simbolik. Nah, itu juga melatih kalian untuk menjelaskan. Misalnya simbol garis itu kan garis AC kamu tulis kan garis AC. Harusnya sarannya adalah kata garisnya dihapus, di AC itu dikasih simbol seperti garis. Ada beberapa juga hal yang teknis lah itu ya. Seperti di halaman 5, coba dilihat halaman 5 kalian. Masih menggunakan kata D dan sa. Sebaiknya sesuai perbandingan trigonometri pada segitiga apa yang kalian perhatikan. D-nya itu apa, sa-nya itu apa. Ini maksudnya desa ini apa? Memasukkan, berarti bukan mau menggunakan perbandingan trigonometri, bukan. Desa kenapa? Maksudnya kenapa? Konsep trigonometri apa yang digunakan? Di langkah 5. Kan kalian buat sesuai dengan perbandingan trigonometri adalah sebagai berikut. Hah? Nanti maksudnya sisi depan sisi samping. Enggak kayaknya, bukan itu. Lah, pastikan dulu. Bukan hanya dibagikan aja kemarin itu kesimpulannya. Ya dibagikan aja, dicari tan alfa kurang beta. Yang mau disampaikan.
Memang itu perbandingan trigonometri yang dipakai. Gambar mana yang digunakan? Gambar pada langkah 6. Perbandingan trigonometri apa yang dipakai untuk mendapatkan tangen alfa kurang 2/2 dibagi tangen alfa tambah B/2 itu? Yang mana maksudnya? Segitiga mana yang dipakai? Citra sama AG. Segitiga Aceh ada. Segitiga? Oh, kesebangunan. Fix itu memang kesebangunan ya. Sudah dijelaskan memang sebangun dia. Jadi dijelaskan segitiga apa yang sebangun dengan apa kesimpulannya ya. Oke, yang di gambar kedua argumennya juga sama. Silakan ditambahkan foto autor sekaligus gambar akhir sesuai dengan bukti visual yang Bapak berikan. Oke, itu aja mungkin dari Bapak. Silakan dipelajari ulang. Ada pertanyaan kalian masih? Jadi nanti nih, Itu yang apa draft itu apa namanya? Yang statement and listening itu. Hah? Iya, itu di Word, yang di Word-nya statement and reasoning. Oke. Udah ya? Oke, silakanlah ditutup.